Jadi tidak ada yang meneruskan darah-darah seni dari Bapak. Lah itu tadi. Gelone ning akhir. Gelone itu tadi karena sekolah no ing Al Azhar Bantul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini di podcast yang ketiga. Jadi ini merupakan podcast yang ketiga, Bapak. Ada podcast yang pertama itu berkaitan tentang Al-Azhar. Kalau yang kedua itu berkaitan tentang bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang cinta Al-Quran. Dan yang sekarang yaitu berkaitan tentang pendidikan. Ya, gitu nggih Pak Sudi nggih? Untuk tema hari ini yaitu melihat pendidikan dari kacamata praktisi dan pengawas pendidikan sekolah. Oke, sebelumnya saya sebagai apa di sini coba? Sebagai apa? Kira-kira? Sebagai host tentunya ya. Nah, oke, saya akan memperkenalkan sedikit narasumber pada siang hari ini. Beliaunya bernama Bapak Sudiharjo. Bagaimana hari ini Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas Aji. Semoga Mas Aji sehat sekeluarga. Amin pendungane Bapak. Kegiatan Bapak setelah tidak berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan. Terima kasih Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat menikmati usia pensiun, namun saya tetap mengikuti perkembangan pendidikan karena saya sering diajak komunikasi sama Ibu Tuti Sapti sebagai tentor nasional dalam bidang pendidikan, terutama masalah guru penggerak dan sebagainya. Itu kadang-kadang diajak sharing dan sebagainya, walaupun saya sudah tidak aktif tapi sok-sok dimintai masukan. Kemudian kegiatan saya ya kegiatan rumah, namun saya masih diberi kepercayaan masyarakat untuk mengelola TPA di lingkungan kami. Jadi katanya sebutannya direktur TPA, tapi ya biasa saja untuk apa ya, mensupport anak-anak agar cinta Al-Quran, dan di situ ada sisipan pendidikan karakter dan sebagainya. Gitu. Iya. Jadi di TPA tersebut berarti ditingkatkan atau difokuskan untuk meningkatkan karakter juga, Pak. Betul. Jadi tidak hanya pinter ngaji, tetapi harus ngajen ini itu. Betul. Dan ini alhamdulillah bisa dikatakan sebuah keberhasilan. Pada saat azan itu kasihan orang tua masih azan, namun saya bentuk anak-anak kecil itu, saya latih, kemudian saya beri jadwal. Dia setiap saat pada waktu masuk waktu sholat sesuai dengan jadwalnya, anak SD itu sudah berani azan dan qomat. Itu adalah alhamdulillah sekali, sehingga paling tidak kami punya generasi penerus. Jangan yang azan yang tua terus. SD pun apabila kita beri kesempatan dan beri kepercayaan, ternyata luar biasa. Iya. Memang hampir di setiap daerah itu yang azan itu yang sudah tua-tua. Itu adalah suatu bentuk keprihatinan. Dan catatan penting, ini anak menjadi aktif berjamaah di masjid. Berkaitan tentang pendidikan, itu kan memiliki hari pendidikan nasional. Nah, itu kan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Betul. Nah, Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, sebetulnya apabila kita renungkan, kita tidak usah mencari yang jauh-jauh tokoh-tokoh pendidik, namun kita memiliki tokoh pendidik yang luar biasa pemikirannya dan sesuai dengan
adat dan budaya kita sebagaimana dicontohkan Ki Hajar Dewantara tadi. Dia menggambarkan sekolah itu agar menarik, dia sebut taman. Iya toh? Iya. Taman adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya, betul. Sehingga bagaimana usaha sekolah itu memberikan kesenangan anak untuk belajar, sehingga tidak salah sekolah bukan menakutkan sebagai contoh. Untuk saat ini kalau anak-anak itu terlalu ditekan pasti ada rasa takut, minder dan sebagainya. Tetapi kalau sekolah itu menarik, gurunya ramah, gurunya sebagaikan orang tua, dekat dengan anak, sering berkomunikasi, itu akan menciptakan sebuah taman sehingga anak itu rindu pada sekolah. Senang sekali. Kalau sementara saat ini kan kalau ada besok libur ya itu kan namanya sekolah, anak belum memiliki rasa sangat senang sekolah. Ya, betul, tapi Bapak. Kalau ada pengumuman libur anak kok susah, itu namanya anak sudah rindu pada sekolah, senang di sekolah. Nah, dengan kesenangan itu akan mendorong anak-anak untuk belajar dengan giat sesuai dengan itu buah pemikiran Ki Hajar, di mana ada ing arsa sumpulodot, ing madya mangan karsa tut uri handayani, itu menciptakan sebuah sekolah yang menyenangkan dan menyebut sekolah bukan sebagai sekolah tapi sebagai taman yang indah. Ini. Apalagi sekarang anak SD itu kan masih anak-anak. Iya. Jadi anak-anak itu memang dunianya bermain. Betul itu sekali. Memang belajar, tapi belajarnya itu kita dibuat bermain tapi fokus gitu nih Pak. Iya, betul. Kalau nanti betul sekali Mas Haji. Saya kan juga dulu sebagai guru. Iya. Bagaimana saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tapi juga serius. Oleh karena itu saya kalau waktu jadi guru masuk kelas itu waktu mengajar bawa itu urgent, semacam urgent itu apa itu nanti kalau anak itu saya lihat payah saya selingi dengan nyanyi-nyanyi dan sebagainya, teka-teki, game dan sebagainya. Itu adalah upaya guru menciptakan suasana belajar yang tetap menyenangkan. Lebih-lebih kalau anak itu diadakan semacam game. Iya. Dulu saya sering menciptakan pembelajaran dengan taktik boom itu waktu itu kan di TV kan ada taktik boom ya. Iya. Itu saya ciptakan dengan itu ternyata persaingan anak saya buat grup-grup dan sebagainya sangat menyenangkan. Jadi memang suasana belajar itu penting karena suasana belajar yang menyenangkan itu anak akan menjadi kerasan di sekolah dan itu menuntut guru, kreativitas guru. Disinilah pentingnya guru itu dituntut bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi intinya pokoknya guru tidak boleh tidak kreatif. Betul sekali. Kita melihat anak-anak kok nggak semangat, kita harus berpikir lebih ke depan gitu nggih Pak nggih. Iya, maka guru harus mendesain pembelajaran yang bagus. Itu penting. Jadi kadang-kadang kan sebagai guru sok sambat kok administrasinya gini-gini. Administrasinya cukup simpel, tapi desain pembelajaran itu perlu didesain sedemikian rupa sehingga membuat suasana kelas menyenangkan. Jika perlu, kalau Al-Azhar mungkin insya Allah sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa. Ada konsultan, sehingga misalnya RPP itu direncanakan bisa dikonsultasikan dengan guru senior. Gimana ya Pak besok kalau bagaimana ya Pak, bagaimana ya Bu besok saya menciptakan pembelajaran ini dengan pendekatan ini gimana ya Pak? Nanti akan diberi masukan oleh konselor itu sehingga pembelajaran insya Allah benar-benar menyenangkan. Jadi komunikasi juga tidak boleh terputus. Harus. Kadang-kadang kita kan kalau sudah bekerja mengajar sudah, padahal itu nanti penting setelah
proses pembelajaran bisa didiskusikan Betul, Bapak. dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah. Mungkin ada satu sekolah yang mampu, ada konselornya yang ahlinya, nanti bisa diberi masukan-masukan gitu. Ya. Jadi intinya pokoknya kita harus tetap semangat dalam Iya, mendidik, harus, apapun keadaannya harus semangat. Iya. Oke. Untuk Bapak Sudiharjo ini kan pernah menjadi seorang guru, Iya, betul. pernah menjadi kepala sekolah, Betul. dan pernah menjadi pengawas pendidikan. Iya. Nah, itu tantangan terbesarnya itu seperti apa, Bapak? Pasti berbeda-beda. Betul. Tantangan yang berat itu kan kita itu kadang-kadang tidak membedakan potensi anak. Betul. Padahal anak itu berbeda-beda potensinya antara satu dengan yang lain. Kadang anak itu digebahu ya, buktinya alat penilaian saja juga jadi satu, namanya NEM. Padahal untuk menggali potensi anak itu tidak hanya kognitif semata. Betul, Bapak. Itu kan hanya kognitif. Leres. Dan itu biasanya sok diunggul-unggulkan. Gelu, SD itu NEM-nya tinggi dan sebagainya. Itu belum menyentuh pada aspek bakat dan minat siswa. Nah itu alhamdulillah sudah mulai ditinggalkan. Steve Wonder itu tidak ahli matematika, Iya, tapi betul, Bapak. dia memiliki keunggulan pendengaran sehingga dia menciptakan lagu-lagu yang bagus. Betul. Yang lainnya ada yang ilmuwan siapa itu dengan kursi roda tapi otaknya Stephen Hawking apa siapa itu? Ahli fisika. ahli fisika. Ya. Kalau kita hanya memandang anak hanya lahiriah, hanya kita nilai dengan kognitif, tidak mengembangkan potensi, ya nanti anak-anak unggul itu tidak akan lahir dengan sebagaimana tujuan kita, pendidikan kita. Betul. Jadi gini ya, kognitif itu boleh-boleh saja, itu juga penting. Tapi jangan kita memandang sebelah mata dengan potensi anak itu. Betul. Ya, karena itu pendidikan yang unggul itu adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi afektif dapat, sikapnya dapat, kognitif, ilmu pengetahuannya dapat, dan keterampilan tentunya psikomotor. Karena kalau melihat anak-anak, kalau misal psikomotornya bagus, belum tentu kognitifnya bagus. Ya namanya anak-anak. Kita aja misal sebagai guru, misal saya guru PJOK, Bapak. Kan saya ya nggak terlalu pinter matematika, nggak terlalu pinter ini. Masa anak dituntut semua harus pinter? Kan kasihan. Ya, itu kalau dari guru. Kalau sebagai kepala sekolah, Bapak, itu tantangannya seperti apa? Karena kalau sebagai guru kan yang dihadapi hanya murid. Kalau kepala sekolah, murid, guru, orang tua mungkin. Iya, pentingnya kepala sekolah itu untuk menciptakan sebuah pelajaran itu ya komunikasi dengan guru, dan itu sering mengadakan tinjauan kelas ya. Soalnya guru memang harus memiliki profesional yang luar biasa dan jangan berhenti ya. Guru harus dinamis, bukan statis. Iya. Dan mau belajar. Tentunya harus mau belajar. Mau belajar. Karena kan zaman sekarang dengan zaman yang dahulu kan sangat berbeda ya, Bapak. Bisa kita kepontal-pontal atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman kalau kita ajak belajar cuma duduk, dengarkan, diberi evaluasi, beri penilaian, itu anak-anak kita perkembangannya sangat tidak akan berkembang dengan baik. Tapi bagaimana menciptakan anak aktif, kreatif, itu adalah sebuah tuntutan proses pembelajaran. Iya.
Oke. Jadi kalau guru misalkan guru sebagai wali kelas, berarti fokusnya di kelas tersebut. Iya. Kalau sebagai kepala sekolah, fokusnya berarti di sekolah tersebut. Tetapi kalau sebagai pengawas, kan dari berbagai macam sekolah dan memiliki karakter yang berbeda-beda pastinya. Mulai dari sikap dan lain sebagainya itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau sebagai pengawas sendiri itu gini, tantangannya bagaimana? Tantangannya gini. Kadang-kadang kan sekarang sekolah itu diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum. Iya. Ya, saya sebagai pengawas memberi masukan, janganlah membuat kurikulum terlalu idealis. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Betul, kekuatan sekolah. Betul. Kadang-kadang kan antara sekolah satu dengan yang lain itu kadang-kadang kurikulumnya kamu gimana dan sebagainya. Padahal itu kan harus ada analisis konteks. Iya. Disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman SWOT. Dari itu maka kita harus mulai tahap demi tahap berkembang dari tujuan yang agak ringan menuju tujuan yang sulit, tapi dituntut untuk mencapai tujuan yang ideal itu pasti ada proses. Prosesnya apa? Ya guru itu tadi, kunci adalah guru. Oleh karena itu perlu sekolah dalam kurun waktu tertentu itu mengadakan pelatihan di intern sekolah. Bisa mendatangkan narasumber, bisa pengawas, bisa guru-guru senior atau guru yang dipandang misalnya jadi tentor itu nanti bisa berbagi ilmu di sekolah itu. Itu berarti peningkatan mutu pendidikan. Untuk yang selanjutnya mungkin gini Bapak, kita sapa pemirsa yang ada di rumah dulu. Iya. Coba Bapak lihat kamera dulu, oke? Kita sapa pemirsa yang ada di rumah dulu. Selamat siang. Wih, kok nggak ada suara? Ternyata di rumah Pak. Ternyata di rumah, tak kira di sana ada pemirsa. Ternyata. Tapi walaupun puasa nggak boleh putus semangatnya. Gitu ya Bapak. Nah, untuk yang selanjutnya, karena Bapak pernah menjadi seorang guru, pengawas, kepala sekolah, itu kalau melihat nih perkembangan pendidikan kita belajar berbicara tentang Bantul saja. Iya. Kalau melihat perkembangan pendidikan di Bantul itu seperti apa Bapak? Iya, secara fisik luar biasa. Misalnya fisik sekolah dan sebagainya. Jadi kalau mulai dari fisik itu sudah tidak ada yang memprihatinkan, jadi sudah layak. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah kualitas guru. Dan antara penentu kebijakan dengan sekolah itu harus nyambung. Suatu misal, negara sudah menghapuskan masalah ujian negara. Itu harus nyambung. Ya tidak boleh pembuatan soal kok rombongan dan sebagainya. Kan antara itu hanya sebatas masalah kognitif. Yang berhak menguji, menilai itu kan gurunya masing-masing. Karena yang menghadapi setiap hari. Iya, betul. Mosok mau mengadakan penilaian misalnya tengah semester itu kok soalnya malah dari orang lain. Bukan ruang lingkup pendidikan. Betul, kan ada itu. Maaf ya, ada yang menawarkan gimana Pak, Bu, ini sudah saya buatkan soal sesuai dengan ini dan sebagainya. Kalau itu seandainya saya masih aktif, saya tolak dengan halus, Pak, mohon maaf, ini yang berhak menguji, menilai, mengetahui kemampuan siswa adalah kami sendiri. Jadi memang dari sekolah sendiri. Iya, itu kan faktor utama loh. Makanya saya ingat Mas Haji, waktu saya itu SD
lulus tahun 1972, mungkin Pak Aji belum Sebentar, lahir. saya di mana gitu? 1972. 72. Saya lulus SD. Wah, saya di mana ya Pak itu Pak? Saya belum tahu itu sih saya. Wah, nggak tahu saya Pak. Oh iya ya. Gini ya. Pada waktu itu pemerintah sudah mencanangkan ujian sekolah. Ujian sekolah sih. Sehingga maksud dan tujuan pemerintah dulu itu agar sekolah itu sudah mandiri gitu. Tapi entah bagaimana kok kembali pada ujian nasional. Kembali pada pembelajaran yang mengejar nilai. Betul Bapak. Mengabaikan bakat minat anak. Mengabaikan potensi anak. Sehingga ya sampai saat ini kita masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Oh iya. Gurunya pun masuk di SD kok ada pemadatan materi. Iya. Itu kan kalau mahasiswa boleh-boleh saja karena belajar mandiri. Betul Pak. SD kudu ya SD ya anak SD. Nggih. Iya toh Mas, Okay. Itu pemikiran saya. Loh dulu itu sudah ada proses ujian sekolah kok sekarang berubah lagi akhirnya nem beberapa tahun nem. Padahal sudah negara-negara lain sudah spesifik yang namanya di DSD itu memang karakteristik anak harus berbeda. Betul Bapak. Jangan ini materi dipadatkan sehingga bulan-bulan terakhir khusus pelatihan ini anak stres. Apalagi sekarang di SD itu kan ada kelas bawah, kelas atas Bapak. Kelas bawah itu kan kelas 1, 2, 3. Mohon maaf, kelas 1, 2, 3 kan baru pindah dari TK hitungannya. Jadi wah nek di sakleke, dipadetke, dikon mandiri koyo mahasiswa ya enggak bakalan jalan. Kasihan gitu. Terus gini, kemarin juga ada soal yang namanya high order thinking dan sebagainya itu. Nah, itu kalau disamaratakan misalnya ujian ada high-nya berapa persen dan sebagainya, kalau anak yang tidak mampu ya malah stres gitu. Malah ketakutan dan akhirnya mengerjakannya seperti itu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan, Sumatera kan pasti SDM-nya berbeda Pak. Kalau misal brek nasional kasihan juga. Alhamdulillah. Sebetulnya itu yang namanya spesifikasi misalnya kurikulum sudah dikelola di sekolah masing-masing, dikembangkan dan sebagainya. Berilah kepercayaan sekolah agar mampu mandiri, kepala sekolahnya juga mandiri, gurunya mandiri, mampu menyusun kurikulum walaupun ditentukan kisi-kisinya karena ya memang harus standar nasional itu harus ada, tapi kan berilah kepercayaan pada guru-guru Indonesia, guru-guru kita agar mampu bisa menyusun kurikulum, bisa mengembangkan pembelajaran, kepala sekolahnya juga bisa menjadi manajer yang baik dan jadi kalau selama ini untuk perkembangan itu untuk fisik bagus, namun perlu peningkatan kualitas. Iya. Oh iya. Jadi kualitas yang harus ditingkatkan. Dan penentu kebijakan harus seandainya membuat kebijakan harus komunikasi dengan pelaksana lapangan, bisa kepala sekolahnya, bisa pengawas dan gurunya agar apa tuh yang terjadi di ruang kelas itu, maka si penentu kebijakan itu bisa paling tidak membantu memfasilitasi agar proses pembelajaran itu benar-benar unggul. Oh iya. Ya ini hanya sebagai wacana, bukan membandingkan ya. Suatu misal negara Finlandia itu loh Mas. Finlandia. Ya Finlandia itu justru tidak ada sekolah yang namanya sekolah 1 hari ya full day itu ada hanya 6 jam. 6 jam. Iya, 1 hari. Nah, itu sisanya agar berkomunikasi dengan keluarga. Untuk anak yang basic loh, dasar loh. Karena memang pendidikan utama memang dari keluarga. Iya. Sekolah ki ya mung pirang jam tok gitu kan, Pak. Oh, betul. Jadi utamanya itu di sekolah di rumah dan guru yang paling utama adalah orang tua. Iya, betul. Dan orang tua pembentuk karakter betul, juga. Pak. Jadi
antara orang tua dan guru harus Betul berkesinambungan. betul. Negara-negara yang maju itu sekolah dengan orang tua itu sering meeting ketemu. Oh ya, jadi sering Dan- ada parents meeting gitu. Guru pun seandainya ada orang tua ingin melihat bagaimana guru mengajar, Iya. itu tidak malu-malu dan tidak takut. Dipersilahkan. Dipersilahkan, seneng banget. Nanti akan dapat masukan-masukan. Oh, iya. Dan guru wali pun jangan sampai menggurui guru, namun Betul, ada Bapak. batas-batas tertentu. Iya. Pak guru harus gini ngajarnya, tidak boleh, itu Iya. adalah wewenang Guru. Tapi orang tua bisa menyaksikan, nanti bisa memberi masukan. Iya. Suatu misal, alhamdulillah SD Al Azhar itu sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak berbakat. Orang tua dengan pengamatan di rumah, anak saya kok bakat pola jadi kan, kayak ngono kita sekolah nih karate Betul, lah. Bapak. Di Al Azhar disediakan ekstra karate. Ya. Oh kok dia senang musik? Oh, Nggih. itulah kegiatan yang sangat mendukung dengan perkembangan anak besok. Non akademik Iya, non akademik. Namun nanti bisa menentukan kesuksesan anak tersebut. Jadi gini ya Mas Aziz, anak yang pandai matematika besoknya belum tentu sukses. Betul. Tapi yang bisa sukses itu kemandirian anak. Ya, kemandirian anak bisa menyelesaikan masalah sendiri itu bagus. Sekarang Contoh yang paling terkecil gini Bapak, soal toilet training. Nah itu kan kalau misal kita kelas 1 sudah bisa toilet training kan bisa Betul, menyelesaikan iya. masalahnya sendiri. Enggak, ya Pak, sederhana. kebelet pipis, Pak, diterkek. Wah, Iya. itu masih. Nah, di sini Betul, juga betul. sangat dilatih seperti itu, Betul. Bapak. Iya, itu namanya kemandirian. Nah, nanti kan hubungannya dengan prosesnya besok, Iya, ya toh. betul. Nah, sekarang anak itu ya anak di tempat saya itu saya suruh, Mas, besok karena ini ada ceramah tarawih, kamu ya saya beri jadwal untuk membuka ceramah, kan biasanya ada yang Iya, hari betul, ini. Bapak. Nggih. Belum ada yang mau, padahal sudah saya buatkan tag. Maksud saya berani berbicara di muka umum. Kembali pada kalau pembelajaran fungsi bahasa, jangan bahasa itu hanya teori saja, tapi bagaimana anak dilatih untuk berbicara di depan Percaya kelas, dirinya ya, Pak. bisa buat karya seni dan sebagainya. Saya walaupun sudah pensiun, saya sering buat pantun, puisi dan Mungkin nanti ada sedikit pantun, nggak apa-apa. oh Pak. iya bisa. Nggih. Mungkin untuk atau kekurangannya tadi kan salah satunya harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Iya betul. Apakah ada kekurangan lain kalau mungkin di Bantul, Bapak? Kekurangan untuk meningkatkan pendidikan tersebut. Gini Pak, kata kunci adalah guru Pak. Oleh karena itu, bagaimana penentu kebijakan di daerah Bantul itu paling tidak bisa memprogramkan semacam diklat atau latihan kepada guru-guru, karena yang kuasa anggaran itu adalah penentu kebijakan ya. Dinas. Iya dinas. Itu paling tidak minimal 3 kali Selama satu tahun. Nah, terus hidupkan kelompok kerja guru, fokus grup KKG. KKG dan Iya. mengadakan fokus grup discussion. Oh, Nah, iya. saling tukar menukar pengalaman belajar. Iya. Dan dipantau karena apa ya, banyak toh guru itu mempunyai karakteristik ya, mau ini KKG tapi ada kegiatan mau nyumbang dan sebagainya, tapi ya, dengan diawasi itu kan nanti benar-benar fokus grup discussion atau KKG itu bisa berjalan lancar, menambah pengalaman. Jika perlu ada guru model dan sebagainya, itu penting. Guru pamong juga. Nah, nanti kalau tidak, guru itu tidak ditingkatkan profesional, ya ajak-ajak saja. Kan gini Mas,
kadang itu saya tuh merenung ya. Kita mengajar sekarang, anak kita akan hidup maksudnya dia akan menjadi orang pekerja, orang tua 10 tahun yang akan datang. Betul. Apakah yang kita ajarkan itu sudah mampu menjawab tantangan 10 tahun yang akan datang? Juga yang namanya teknologi saja berkembang pesat. Iya. Gitu. Okay. Sekarang anak-anak pinter HP, ibunya mungkin malah kalah, dan itu kan Kaptek. berarti pendidikan masa lalu belum bisa mendapat Betul, tantangan. Oleh karena itu memang yang namanya guru ya itu tadi, jangan berhenti untuk belajar, harus dinamisnya. Guru jangan berhenti belajar. Iya, betul. Contohnya ini Pak, HP. Ya. HP kira-kira kalau nggak diupdate, Iya. 1 minggu wis Betul. jadi lola. Iya. Nggak dicas batunya entek. Oke. Apalagi ini HP itu kan benda mati. Sedangkan kita guru, manusia itu kan benda atau makhluk hidup. Iya, iya. Masa iya kalah sama mau yang benda mati. Ya. Jadi kita harus selalu membuka wawasan dan mau untuk belajar dan Iya, belajar. betul. Dan harus memiliki dasar bahwa perkembangan atau kemajuan bangsa itu terletak di pundak guru. Oh iya. Dan harus memiliki rasa bahwa guru itu di samping gaji punya gaji akhirat. Betul. Nah, kalau sudah gitu wah, pasti semangat dia tuh Mas. Oke. Kalau pikirannya udah nggak cuma, ya mungkin kalau gaji itu kan penting bahwa buat ya mungkin buat keseharian, buat kehidupan, tapi ada yang lebih penting. Iya, Jadi orang juk semata-mata aku mangat kerja, aku pengen golek duit, aku mangat kerja pengen golek duit, Bali dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kurang ya Pak kalau seperti itu. Jadi harus ditanamkan sifat-sifat yang hablum minallah, hablum minannas. Iya, betul. Kalau melihat kurikulum ini Bapak. Iya. Namanya kurikulum di suatu sekolah itu kan menjadi hal yang sangat penting atau patokan. Jadi kita besok berjalan yang mengikuti kurikulum itu. Ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13 dan lain sebagainya. Mungkin sekarang itu yang baru-baru kurikulum Merdeka Belajar, Bapak. Nah, itu kalau menurut pandangan Bapak sendiri itu kurikulum Merdeka Belajar seperti apa, Bapak? Kurikulum Merdeka Belajar itu yang disampaikan Ki Hajar tadi sebetulnya itu adalah digali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga anak itu diberi kemerdekaan dalam arti itu tadi tidak harus pandai matematika. Ya wajar-wajar saja wong itu memang materi pembelajaran yang disampaikan, tapi jangan dituntut disamaratakan satu kelas. Betul, Bapak. Oleh karena itu perlu pendampingan ya, kalau pemerintah mampu ya satu kelas itu jangan hanya satu guru. Untuk SD itu jangan repot sekali, lebih-lebih muridnya sekarang saja dibatasi 28, dulu 32. Iya, betul. Bagaimana seorang guru mengatasi 32 siswa? Dan di Al-Azhar sendiri alhamdulillah di setiap kelas sudah ada 2. Bagus, saya sudah tahu itu sejak ya alhamdulillah paling tidak 3 dari Jadi misal yang satu menjelaskan, yang satu mengawasi gitu. Atau melayani apa yang dibutuhkan. Betul, misalnya praktik dan sebagainya. Itulah itu kurikulum Merdeka Belajar itu ya fokusnya adalah penerjemahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diaplikasikan di kurikulum Merdeka Belajar gitu. Jadi untuk saat ini juga Bapak kan banyak muncul sekolah-sekolah Islam. Tentunya itu kan menjadi atau daya tarik atau daya saing dan sebagainya. Karena kan sekarang nggak cuma di Bantul, di DIY itu sangat banyak sekolah-sekolah Islam. Alhamdulillah. Jadi mungkin salah satu tujuannya itu akan membentuk anak itu berakhlakul karimah. Jadi lebih ditekankan lagi tidak cuma akademiknya, tapi kamu ya iso sholat, iso ngaji, iso ndonga itu di salah satu sekolah Islam. Nah, kalau menurut Bapak sendiri melihat perkembangan sekolah Islam yang ada di DIY, itu seperti apa, Pak? Perkembangan sekolah Islam di DIY luar biasa.
masyarakat memberi kepercayaan pada sekolah tersebut. Oleh karena itu harapan kami ya harus konsisten. Konsisten bagaimana? Harus memiliki wawasan keunggulan. Yang namanya sekolah berkualitas unggul itu terletak pada proses pembelajaran Prosesnya tadi, ya, Pak. prosesnya. Bukan karena input siswa. Iya, Maaf itu Masuknya kadang-kadang ya itu memang intern sekolah Iya, ya. betul. Kadang-kadang sekolah yang sudah mendapat nama itu memilih ya menentukan menentukan. ada karakter Iya. karakteristik wemel begini ya aku jadi bisa monsol dan sebagainya. Sebetulnya masalah input itu sebuah tantangan. Jadi iya. kalau dikatakan unggul bisa unggul itu karena bisa mendidik siswa dari yang kurang menjadi lebih, yaitu keunggulan itu. percaya pada proses. Iya, Jadi nanti proses. outputnya seperti apa gitu. uh. Seperti gini Bapak, diriwayatkan di sepak bola. Di sepak bola itu ada tim yang namanya Barcelona. Dia itu sangat percaya dengan proses. Iya. Dia memiliki metode tiki taka. Tiki taka itu saling oper sana, oper Iya, sini. iya. Jadi dia percaya dengan temannya. Betul. Nah nanti insya Allah outputnya juga akan lebih bagus. Iya. Kalau mungkin langsung langsung diserang. Itu kan golnya juga iya mendapatkan gol, tapi tidak sesuai proses. Iya, betul. Terus gini Mas, kualitas dan kemampuan guru dalam mencetakkan proses pembelajaran yang sesuai dengan saya sampaikan tadi memang harus penting itu. Kemudian kata kunci adalah sekolah unggul itu adalah sekolah yang memanusiakan manusia itu tadi. Dalam segi apapun ya Pak nggih. Iya. Saya kadang maaf ya kalau guru itu sudah siang-siang anaknya kurang dengan muncul kata-kata mungkin yang membuat anak jatuh mentalnya itu masih ada. Moodnya. Suatu misal orang tua pun demikian Mas, kalau tidak komunikasi dengan guru, misalnya pulang anak mendapat membawa rapor dengan nilai matematika 4 sudah dimarahin dan sebagainya. Kan itu sebenarnya tidak baik itu kan. Terus sebetulnya introspeksi orang tua harus introspeksi dan melihat rapot anak saya matematika 5 namun olahraganya kok 8. Iya. Anak ini potensi olahraga. Betul, Pak. Itu Mas. Jadi memang pendidikan sangat kompleks ya. Perlu kerjasama antar guru dengan orang tua, guru dengan kepala sekolah guru dengan pengawas dan sebagainya. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini mendorong bahwasanya tugas guru memang mulia. Iya, Bapak. Karena itu ya harus belajar itu tadi. Kalau tips nih Bapak, Iya. jadi untuk guru dan untuk orang tua dalam menggali potensi anak. Jadi kan kalau misal di rumah, anak-anak tentunya dengan orang tuanya yang lebih mengetahui 1 kali 24 jam kan pasti orang tuanya. Iya. Dan di sekolah mungkin guru mengetahui anak, tapi kan cuma beberapa jam saja. Itu bagaimana Bapak cara menggali potensi anak tersebut gitu? Oke, ya. Pengalaman saya juga agak gelo ya. Iya. Setelah dewasa, anak saya itu ngeleh atau menurut saya kan suka main keyboard, piano, ya, gamel bisa, karawitan. Gamel napa Pak? Gamel Kira gamel. karawitan. Gamel patung napa gamel napa? Mungkin anak saya itu protes. Aku biyen kok ya ora di istilahnya sekolah atau ajari kan. Saiki aku ora iso ngopo-ngopo. Ternyata saya ya salah langkah gitu ya.
seandainya kita mengabati anak, misalnya anak itu usil, misalnya pola ya, di kelas nggak betah nih Pak ibaratnya. Berarti dia potensi untuk olahraga. Karena Ya. apa? Dia kelebihan energi. Betul, Maka Pak. energi itu dia harus disalurkan, misalnya masuk ke karate, masuk ke sepak bola anak dan sebagainya. Dan itu mengurangi aktivitas buka-buka HP, Betul, kumpul-kumpul dan sebagainya. Sekarang kita harus prihatin loh, Mas Haji. Anak-anak muda itu banyak kumpul-kumpul hanya buka HP, sosial karena media. karena dia tidak diberikan kesibukan yang menyenangkan Pak. buat dia, Nggih. maka dia larinya kesibukan HP. Lah itu karena itu orang tua harus peka terhadap itu, melihat potensi anak-anak usil mesti olahraga atau disalurkan pada Seni. kegiatan seni Ya. bisa. Biar misalnya ya di seni biarkan ya sederhana saja, berikan melodion dan sebagainya. Nanti kan toh kalau kita support nanti perkembangan itu anak kalau sudah senang itu berkembang sendiri. Jadi anak itu kalau dididik sesuai dengan kesenangan cepet banget. Nggih. Misalnya Jadi kalau- jangan dituntut ya Pak. betul. Kamu harus Ya. bisa ini, kamu Pengalaman. harus bisa Betul, itu. Wah, betul. kasihan malah. Alhamdulillah selama saya jadi orang tua, saya tidak pernah menuntut anak untuk juara. Saya tidak pernah. Tapi setiap saat pulang saya tanya, tadi diulang opo? Nggih, Ya, diajari diajari opo opo gurune? gurune. Wis dong opo Iya. dulu. Kan saya sebagai pendidik. Nggih. Nek belum jelas ya karena bantu gitu. Nggih. Terus itu kan sudah bentuk komunikasi. Betul, Bapak. Rumongso 3 TK Nggih. gitu. Dan alhamdulillah ya 3 anak saya ya sarjana semua, bisa mandiri semua. Nggih. Yang pertama itu yang insinyur teknik kimia, yang kedua yang pertama lulusan UGM, yang kedua lulusan Telkom manajemen, yang ketiga lulusan UMY akuntansi, dan semua alhamdulillah sudah diberi rezeki Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang meneruskan darah-darah seni dari Bapak. Lah itu tadi. Gelone ning akhir. Kalaunya itu tadi karena Iya. baru sadar. Lah iya ya, kemudian orang mengenalkan tentang seni bisa. Jadi gitu. kita sebagai orang tua, kita sebagai guru tentunya tidak boleh langsung mendikte, Iya, menjas betul. atau Oh, menilai oh, anak. oh, Oh, betul. iki ora iso ngene, kowe ora iso. Jadi kita anak yo anak. Betul. Jadi kita harus ajari pelan-pelan. Seperti itu enggak Pak? Wah, sangat luar biasa, Pak. Amin. Penjelasan pada siang hari ini berkaitan tentang pendidikan, kurikulum, orang tua, murid dan lain sebagainya mungkin sudah sangat gamblang dan sudah sangat jelas. Amin, Oke, amin, ya. mungkin sebelum kita akhiri, monggo Bapak. Iya, ini Mungkin saya ada sedikit- akan beri hadiah untuk Al-Asr. Oh, mau memberikan hadiah. Ya, saya tadi sowan tadi sambil nulis tembang. Oh, berarti Ya. langsung otodidak, Pak. Iya. Wah, luar biasa. Oke. Namanya tembang mocopat gambuh. Tembang Ya. mocopat gambuh. Gambuh itu adalah salah satu tembang mocopat, kan mocopat itu banyak Oh, sekali, nggih, ada leres, ya, dadang gulo, ada pocong dan Nggih, sebagainya. Saya tembangkan gimana Oke, sih? monggo waktu dan tempat Bapak. Lamun kepengin unggul sekolahno ing Al-Azhar Bantul, sekolah kang bimbing murid berprestasi, dadi siswa kang pinunjul, taat patuh ing wewaton. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya. Luar biasa Bapak. Tadi Amin. pada terakhir itu, wah ini gue bahasa Jawa saya sedikit-sedikit. Tapi alhamdulillah nggih, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak artinya seperti apa dan itu makna dan tujuannya sangat luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, semoga demikian halnya berkembang terus. Amin amin ya Allah, amin amin nggih. Alhamdulillah Bapak untuk diskusi atau ngobrol siang hari ini sudah selesai. Amin, Sangat amin, luar biasa amin. pembahasannya sih, ini nggak kerasa tadi tuh ngobrolnya 5 jam Pak. Ini saya di WA sama operatornya wis rampung wis 5 jam overload.
saking asiknya kita Pak. Jadi wah ini bentar lagi katanya buka puasa ya Pak. Iya. Namun ada banyak kekurangan, mohon maaf Pak Haji karena keterbatasan saya bidang pendidikan dan ada manfaatnya alhamdulillah, ada kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami ucapkan terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sedikit memberikan pencerahan tentang pendidikan itu seperti apa. Dan mohon maaf juga kalau saya dari awal sampai akhir ada banyak salah kata. Semoga seterusnya kita tetap berkomunikasi, tetap berdiskusi tentang pendidikan demi mewujudkan anak-anak di generasi yang akan mendatang menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Allahumma amin. Jadi kami ucapkan terima kasih. Sami-sami. Kami tutup dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada ngobrol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.